Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Saya percaya kita semua dalam sehat-sehat, karena saya percaya Tuhan menyertai kita semua. Siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena saya percaya pujian dan penyembahan menyenangkan hati Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa pujian dan penyembahan memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup. Thank you Jesus. Engkau yang kami sembah Tuhan, Engkau yang kami puja Bapa. Thank you Jesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembahkan. Katakan ku bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Menyata dengan segenap hatimu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih buat anakmu Bapa. Ketika Dia serahkan anaknya. Terima kasih buat pengorbananmu. Kasih Allah Mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Bersama-sama gereja Tuhan katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Mari sembah Dia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kau yang disembah. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Sama-sama katakan segenap hatimu. Kami bersyukur, 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 bersyukurlah.
bersyukur karena kasih setiamu sembah. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Katakan ku bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kau yang ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kau yang kami sembah Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Allah yang mau berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih Bapa. Oh Jesus. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidup kami. Oh, sama-sama gereja Tuhan kata bersyukur karena kasih setiamu. Kau yang ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Tuhan. Oh sembah Raja. Terima kasih. Angkat suaramu sembah Tuhan. Sebab Dia yang layak disembah. Jesus, hallelujah. We worship you. Terima kasih Tuhan. Sembah. We worship you. Kami memuji-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu.
Sama-sama dengan firman-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Bersama-sama katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Yuk sama-sama gereja Tuhan katakan, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia Bapa, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekali lagi sama-sama katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia. Amin, amin. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Saya percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Untuk itu kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa kesetiaan kami Bapa, untuk memuji dan mengagungkan Engkau sebagai Tuhan kami dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, bertahtalah atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, memberkati-Mu dan mengagungkan Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita gereja Tuhan katakan, amin, haleluya, haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara, setiap orang yang bekerja dan berharap kepada Tuhan akan bersuka cita menuai hasil kerjanya. Amin. Dan setiap orang yang berjalan menabur sambil mencucurkan air mata, saya percaya dia akan mulai membawa berkat-berkat dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Enggak kedengar, yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan mendua dengan bersorak-sorai.
yang berjalan menangis sambil menabur benih, masih pulang membawa berkas-berkasnya. Kami percaya kami bawa berkat Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan mendua dengan bersorak-sorai. Katakan yang berjalan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, masih pulang membawa berkas yang menabur dengan mencucurkan air mata akan mendua dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, masih pulang membawa berkas-berkasnya. Sama-sama. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan mendua dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, masih pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata yang berjalan menangis sambil menabur benih, masih pulang membawa berkas-berkasnya. Masih pulang membawa berkas, masih pulang membawa berkas, masih pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya, kita berikan tepuk bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan, amin, selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selamanya. Amin. Aku percaya Engkau baik Tuhan. Kapan saudara? For the Lord He is good, and His mercies endureth forever and ever. Amen. For the Lord and His mercies endureth forever and ever. Amen. Forever and ever, forever and ever, forever and ever. Amen. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Bahkan Engkau sangat baik Bapa. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Engkau yang tidak pernah memandang kami dari mana, Tuhan. Engkau yang tidak pernah memandang keburukan kami, Bapa. Engkau Allah yang selalu mengampuni kesalahan kami, Tuhan. Dan mengangkat kami menjadi seseorang yang mulia, Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu, Tuhan, yang menyempurnakan kami, Bapa. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Terima kasih buat berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Terima kasih buat berkat-Mu, Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Menyatakan dengan iman-Mu. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah? Sama-sama kata, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Pujian kami, Tuhan, ini penyembahan kami, Bapa. Tuhan, selain puji dan sembahkan, siapakah aku ini,
selain puji dan sama-sama sekali katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Tuhan selain puji dan sembahan, selain puji dan sembahan, selain puji dan sembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu Bapa. Tiba waktunya Tuhan kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, memberkati kami, menguatkan kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan, urapi dia dan memberkati kami semua Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di sorga, terima kasih pagi yang indah kami boleh di hadapan-Mu Tuhan karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami sudah memuliakan Engkau. Saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam seluruh hidup kami. Berkati kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, dan berikan kami pengertian untuk setiap hamba-Mu, sehingga Tuhan bersekutu dengan Engkau. Kami menikmati kebenaran ini Tuhan, untuk kami hidup di dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan haleluya, sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi sekali lagi. Ya, puji Tuhan, anugerah Tuhan kita boleh bertemu ya, walaupun hanya dengan online ya. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan. Ya, pagi hari ini sebelum kita selanjutnya kita akan renungkan firman Tuhan, kita mau buka Alkitab kita, buka hati kita. Ya. Dan pagi hari ini bacaan kita yang pertama adalah Mazmur 45 ayat yang ke-8. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Mengurapi artinya memperlengkapi, diperlengkapi. Siapa dia? Daud. Yang dipilih oleh Tuhan, ya. Dan Daud hidup yang luar biasa. Di pandangan manusia mungkin dia bukan apa-apa, ya. Kecil pendek, tapi di hadapan Tuhan sungguh luar biasa, menyenangkan hati Tuhan, ya. Karena hidupnya Daud luar biasa. Alkitab ini katakan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Daud hidup sederhana, ya. Dianggap oleh orang lain, tetapi dia tetap takut kepada Tuhan. Dan dia tetap berbuat baik. Dan dia mendapatkan urapan khusus daripada Tuhan. Ya. Dikatakan di sini telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman. Melebihi, siapa yang bisa melawan singa?
Siapa yang bisa berbuat yang dahsyat selain daripada Daud, melawan Goliat, melawan musuh-musuhnya yang luar biasa. Daud orang yang kecil, tetapi hatinya besar. Haleluya. Hatinya besar, luar biasa. Karena apa? Karena dia punya Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Pekerjaannya adalah bermazmur, memuji Tuhan. Ya, dan sangat menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan memperlengkapi dia dengan kuasa, urapan dan hikmat. Dan Daud menjadi luar biasa. Bukan saja mengalahkan Goliat, tapi dia menjadi raja, ya, yang dipilih oleh Tuhan. Saat raja memilih, atau Tuhan mau memilih seorang raja, anak dari Isai, di antara sekian anak, dia dipilih. Oleh karena apa? Dia takut kepada Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan. Dia selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Dia dilengkapi oleh Tuhan. Dia diurapi oleh Tuhan. Minyak itu adalah urapan daripada Allah, Roh Kudus, ya, yang diberikan oleh Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang dahsyat dan dipakai oleh Tuhan luar biasa dalam kehidupannya. Dalam peperangan dia menang, mengalahkan Goliat yang pahlawan yang ditakuti seluruh dunia waktu itu. Dan dia menjadi seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Dalam perang apapun, memang Alkitab katakan, Keluaran 14 ayat yang ke-14, ya, Tuhan berperang menggantikan kita. Nah, jadi bukan Daud. Kalau Daud mesti kalah. Tetapi Tuhan yang ada dalam kehidupan Daud, itulah yang membuat dia menang. Luar biasa. Demikian dengan kita. Mungkin kita juga saat ini merasa takut menghadapi musuh-musuh yang banyak. Ya. Sakit penyakit, ketakutan, dan apalagi sekarang pandemi yang masih belum juga surut. Ya, dan macam-macam penyakit sekarang ini yang dialami oleh manusia. Ya. Tetapi puji Tuhan, kita punya Tuhan. Mari untuk menyenangkan hati Tuhan, membuat hati Tuhan terharu. Ya, bukan tampang kita, bukan kepintaran kita, bukan kekayaan kita. Ya. Tetapi hati kita yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Hati kita yang selalu memuliakan Tuhan. Hati kita yang takut kepada Tuhan. Itu yang menarik hatinya Tuhan. Ya. Bukan gagah kita. Tetapi hati kita yang selalu mengangkat pujian kepada Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Seperti saat ini, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Dengan mengucap syukur, menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkenan untuk hadir di hati kita. Tuhan berkenan untuk menguatkan kita, untuk bekerja dalam kehidupan kita. Terus terang saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebagai manusia, ya udah mungkin tak mampu, udah gak kuat lagi. Tetapi saya punya Tuhan yang memberikan saya kekuatan, memberikan saya sukacita, memberikan saya ketenangan, sehingga saya bisa bersyukur, ya. Pagi bersyukur, malam bersyukur, ya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan saya yang seperti ini, makin hari makin tua, ya, penyakitnya juga makin hari makin banyak gitu. Tetapi puji Tuhan, Tuhan selalu memberikan saya kekuatan. Ya, saya percaya sekali firman Tuhan. Ya, Tuhan yang berperang menggantikan kita. Kita tidak bisa ngelawan semua ini. Seperti sekarang pandemi, kita tidak bisa lawan dengan cara apapun, tidak bisa. Tetapi Tuhan yang berperang menggantikan kita. Artinya Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Tuhan memberikan kita, haleluya, sukacita. Ayat 13 berkata begini, jangan takut, kita akan menang. Ya,
dalam peperangan. Seperti Daud. Daud kecil, ya, melawan orang yang tinggi besar, lengkap dengan senjata, menghadapi musuh yang begitu besar, ya, menghadapi banyak lawan, tapi dia tidak takut. Kenapa? Karena dia punya Tuhan. Dia selalu menyembah Tuhan, dia selalu memuji Tuhan, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Itu yang menarik hatinya Tuhan, Bapak Ibu. Yang menarik hatinya Tuhan untuk kita itu bukan tampang kita, bukan kekayaan kita, bukan kepintaran kita, ya. Jadi jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan tampang kita, jangan mengandalkan kepintaran kita yang membuat orang menjadi sombong kadang-kadang seperti itu, ya. Merasa kuat, merasa gagah, merasa mampu dalam segala-galanya. Tapi Alkitab katakan Tuhan melawan orang sombong, tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Seperti Daud. Ya, karena dianggapnya remeh. Udah badan kecil. Ya, bukan berpendidikan seperti sekarang. Tetapi dia suka menyanyi. Ini kemenangannya, menyanyi, memuji Tuhan. Ya, mengarang lagu, mainkan kecapi untuk Tuhan. Nah, itu yang membuat dia luar biasa. Demikian dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah merasa kecil hati, jangan pernah merasa tidak berdaya, jangan pernah merasa bahwa oh, Tuhan di mana? Tuhan selalu ada. Amin. Amin, ya. Amin. Tuhan selalu ada. Kita yang kadang jauh. Tapi mari kita belajar. Kalau kita mau menjadi kuat, mari belajar. Selalu dekatkan diri dengan Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Memuji Tuhan. Daud memang kerjaan jangan main kecapi. Ya, menggembalakan domba tapi dia main kecapi sambil menyanyi. Ya. Jadi itulah kekuatannya. Mendekatkan diri dengan Tuhan. Demikian yang kita sekarang ini. Dikatakan jangan takut. Ya. Allah kita itu Allah yang hebat. Allah kita itu adalah Allah yang dahsyat. Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Melebihi segala Allah. Sebab itu kita tidak usah takut. Apapun yang kita hadapi saat ini. Ya. Sekarang kita sudah ibadah online lagi. Ya. Dulu udah enak-enak kita udah di gereja walaupun dengan peraturan yang harus kita ikuti. Tapi lumayan lah gitu ya. Kalau sekarang ini bahkan semakin merajalela. Tetapi puji Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita takut kepada Tuhan, perlindungan Tuhan itu luar biasa. Dan kita juga tidak hanya setia kepada Tuhan untuk menghindari seperti yang musuh yang kita hadapi sekarang ini, kita juga harus taati pemerintah, ya. Taati pemerintah. Kita juga harus pakai protokol kesehatan. Harus, itu harus, ya. Ada berapa? Tentunya saudara sudah tahu. Pertama-tama kita mendekatkan diri dengan Tuhan, lalu doa, pujian dan penyembahan. Ya. Dan selanjutnya, kita juga harus jalan dalam kehendak Tuhan. Jangan kehendak kita, maunya kita. Ya, aku mau ini. Tapi kita mau belajar, selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan tanya Tuhan, apa kehendakmu Tuhan untuk aku lakukan? Ya. Apa yang engkau mau aku lakukan Tuhan? Pasti Tuhan taruh di hati kita apa yang kita mau lakukan. Ya. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Berharap kepada Tuhan itu, menyerah kepada Tuhan itu namanya merendahkan diri. Ya. Tadi suka menyanyi. Ya. Suka memuji Tuhan. Suka memuliakan Tuhan. Ya, berharap kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Ya, dan selanjutnya, kita juga harus mau merendahkan diri, merasa bahwa kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Ya. Kita gagah, kita kuat, kita pintar, tidak bisa. Itu terbatas, ada batasannya. Kekuatan kita ada batasnya. Kayak saya, dulu gagah kemana-mana bisa. Sebentar aja gitu ya. Sekarang ya dituntun-tuntun. Benar firman Tuhan, dituntun-tuntun saudara. Tapi hati saya tetap bersuka cita. Ya. Tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun dituntun-tuntun.
Saya tidak malu. Karena saya tahu Tuhan tolong saya. Dan orang yang menuntun saya itu luar biasa. Kerja buat Tuhan juga. Ya, melakukan tugasnya. Melakukan hal yang bisa dia lakukan. Menolong, membantu. Tapi orang yang tinggi hati tidak bisa melakukan itu. Ngapain gitu ya. Tapi orang yang rendah hati mau melakukan apa saja dan tidak akan pernah merasa malu. Pekerjaan yang kecil atau apa saja ya dia bisa lakukan, atau pekerjaan yang besar dipercayakan dia lakukan dengan sukacita. Ya. Orang pilih-pilih pekerjaan, pelayanan. Tapi Tuhan enggak. Dia cuma melihat hati kita. Dan setiap yang kita lakukan untuk Tuhan itu, semua ada upahnya. Ya. Sebab itu, pertama-tama kita tinggikan Tuhan. Ya. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan hadir di hati kita, mengurapi kita, memperlengkapi kita. Ya. Sehingga kita dipakai oleh Tuhan. Semakin hari, semakin dahsyat, semakin hari, semakin hebat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ya, dalam hidup ini, semakin hari semakin kita kuat, semakin kita yakin, semakin kita percaya bahwa Tuhan menyertai saya, Tuhan menolong saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, dan Tuhan memberikan jalan bagi saya. Sehingga hati kita semakin kuat, saudara. Ya. Bukan tenaga kita lagi, tapi hati kita yang kuat. Karena kita percaya kepada Tuhan. Seperti Daud. Yang imut-imut. Tapi dia dilengkapi oleh Tuhan dengan kuasa. Dengan urapan. Minyak. Karena dia menyukakan hati Tuhan. Dengan mengangkat puji-pujian kepada Tuhan. Ya. Dan mengulurkan tangan untuk menolong orang lain. Demikian juga dengan kita. Apa yang kita bisa lakukan sekarang untuk Tuhan, lakukanlah. Apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain, lakukanlah. Jangan lagi kita mementingkan diri kita sendiri. Menganggap diri kita sendiri lebih daripada yang lain. Ya. Tapi mari kita mau lakukan apa yang kita bisa lakukan. Itu bisa dilakukan kalau kita tundukkan hati kita, rendahkan hati kita. Seperti saya katakan tadi. Ya. Daud suka menyanyi, suka menyembah Tuhan, suka bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan urapi dia. Dan merendahkan hati, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah merasa, dia udah hebat gitu ya, karena walaupun kecil, tapi dia tetap merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu tetap mengandalkan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Mari kita tundukkan hati kita, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Ya, caranya gimana? Yaitu dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dalam keadaan apapun kita mau belajar terus memuji Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan sangat mempedulikan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Kita adalah biji mata Tuhan. Siapapun saudara, saya tetap bangga saudaraku. Walaupun ya bukan seperti orang lain. Ya, pertama-tama ya udah tua gitu ya. Dan memang saya bukan seperti orang lain punya segala-galanya, punya kepintaran, punya keistimewaan, punya ini. Saya tidak punya. Tapi satu hal yang aku punya adalah hati yang memuliakan Tuhan. Adalah hati yang bersyukur kepada Tuhan. Adalah hati yang tetap bangga akan Tuhan. Ya. Bangga akan Tuhan. Sebab itu kalau saya, jam berapa saya tidak usah bilang ke saya bisanya saya sekarang ini. Ya kalau dulu berjam-jam doa. Tapi kalau sekarang ini ya saya sebentar, tidak apa-apa. Tapi tetap kita itu taruh Tuhan dalam hati kita. Sehingga kita menjadi orang yang luar biasa. Ya, haleluya. Di dalam Mazmur 15 ya, Mazmur 15 ayat 1 sampai 5 dibaca di rumah aja, nanti waktunya saya tidak cukup. Haleluya. Kita harus ada di kemah Tuhan. Artinya ada dalam bersekutu dengan Tuhan. Ya. Dan apalagi yang dikatakan di situ, kita harus hidup benar. Benar gitu ya. Karena manusia kan tidak ada yang benar.
Tapi kalau kita takut kepada Tuhan, kita mesti belajar untuk benar, berkata benar, berbuat benar, ya, dan hati benar, ya, nggak bimbang, nggak kecewa, nggak putus asa, merasa lebih dari yang lain, tapi kita merasa bahwa ini sebongkah hati ini punya Tuhan, takut akan Tuhan dan jujur, ya, jujur, dan berlaku adil, nggak membeda-bedakan, saudara, ya, nggak membeda-bedakan. Oh, ini ada teman saya, ini ada teman saya, ini aja yang saya mau bantu, ini ada yang saya mau tolong, ini aja, enggak, karena itu bukan sifat Tuhan. Dan Daud juga seperti itu, ya. Walaupun dia udah menjadi besar, badannya kecil, tapi sudah menjadi besar karena Tuhan, tapi dia tetap, ya, berlaku adil. Dia tidak menjadi sombong, tidak menjadi angkuh, tidak menjadi orang yang arogan, tapi dia tetap rendah hati, dia tetap jujur, dia tetap berlaku adil kepada siapa saja, ya. Jadi kita juga sebagai anak Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan kita seperti ini, mari semakin dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu semakin mendekat kedatangan Tuhan untuk kita. Kita tidak tahu kapan, ya. Baik secara pribadi, kalau ukuran manusia sekarang ini ya saya udah tua, mungkin saya duluan gitu, ya. Tapi kan itu rahasia Tuhan. Yang kita lakukan sekarang, mari kita benahi hati kita. Hati, ya. Hati pertama-tama takut akan Tuhan. Merendahkan diri senantiasa di hadapan, merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Takut akan Tuhan itu artinya kita selalu berusaha atau minta Tuhan, ajar aku untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Jangan yang aku kehendaki, jangan yang aku mau, jangan yang aku suka, tapi yang Tuhan suka. Ya, berarti kita mengandalkan Tuhan. Kita takut kepada Tuhan. Kalau kita melangkah salah, ya nanti akibatnya gimana, ya. Tetapi kalau takut sama Tuhan, ya udah, biar kalau Tuhan sudah tuntun kita, ya pasti, ya, dia tidak akan pernah setengah-setengah, dan bersukacita selalu, ya, bersyukur selalu di hadapan Tuhan, bersyukur. Dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu ini kesini bersyukur, ya. Bersukacita dalam keadaan mungkin kita kekurangan, atau mungkin kita menghadapi hal-hal yang kurang menyenangkan, kita mau bersukacita, kita mau bersyukur, karena kita tahu Allah tidak pernah tinggalkan kita, Allah tidak pernah biarkan kita sendirian, enggak. Manusia mungkin udah kamu jalan-jalan sendiri, hidup sendiri, tapi Tuhan tidak. Itu yang saya alami, itu yang saya rasakan, ya. Sampai saat ini, walaupun tubuh memang berubah gitu, ya, tetapi hati itu harus tetap, ya, suka memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya, dan berharap kepada Tuhan. Jangan sampai hati kita berubah-berubah, karena itu tidak akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin menikmati hidup, tapi akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Tapi kalau hati kita tetap fokus kepada Tuhan, memuji Tuhan, ya, kita akan menjadi pemenang dalam hidup ini. Menang mengalahkan ketakutan, menang mengalahkan ego kita, menang mengalahkan kekhawatiran kita, ya. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan semakin hari semakin tahu diri kita ini siapa. Dan semakin hari semakin kita mengandalkan Tuhan. Semakin hari semakin kita menyerah kepada rencana dan kehendak Tuhan. Semakin hari semakin kita ingin melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, ya. Bukannya mengecewakan hati Tuhan, tapi yang memuliakan nama Tuhan. Dan semakin hari kita akan merasa bahwa kita bukan siapa-siapa, ya. Tapi kalau kita jauh daripada Tuhan, saudara, kita akan merasa, waduh, lebih hebat, lebih dari segala-galanya, dari orang lain. Ya memang secaranya kenyataan seperti itu. Tapi orang yang Daud tidak pernah merasa seperti itu. Dia selalu merasa bahwa Tuhanlah di atas segala-galanya. Sebab itu dia hanya menyembah Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Ya, apa yang dia bawa tiap hari? Tongkat.
Tongkat ini apa? Buat arti dalam Alkitab, kuasa. Nah, kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Kita sudah diurapi oleh Tuhan. Kita diberikan Roh Kudus oleh Tuhan. Mari kita berharap kepada Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap hari kita rasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kalau saya ada karena Tuhan. Kalau saya masih makan karena Tuhan. Kalau saya semakin makin gaya, makin jaya karena Tuhan. Ya. Karena kalau bukan Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan ini dan itu. Tetapi karena Tuhan bersama dengan kita, Tuhan beserta dengan kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita, maka kita selalu menjadi kuat di dalam hidup ini. Ya, kalau mungkin ada yang sakit saat ini, lihatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Mungkin ada yang dalam kelemahan, mungkin ada yang dalam kekurangan, mungkin ada yang dalam merasa tidak berdaya lagi sama sekali. Ingatlah kepada Tuhan yang memberikan kekuatan yang sempurna bagi kita. Kalau dia berikan kekuatan kepada Daud, berikan kuasa kepada Daud, berikan kemenangan kepada Daud dalam segala hal, peperangan, mengalawan orang yang luar biasa, dan lain sebagainya baca Alkitab, maka kita juga akan diberikan oleh Tuhan apa yang kita minta kepada Tuhan. Ya, saya bersyukur diberikan Tuhan kekuatan sampai pada saat ini ya. Puji Tuhan, sehingga kita ada lagi dan kita boleh bersuah melalui acara ini ya, atau renungan firman Tuhan ini. Dan saya tidak akan panjangkan lebar ya. Pokoknya kita mau tetap mengandalkan Tuhan ya, supaya urapan Tuhan itu tetap mengalir dalam kehidupan kita. Ya. Artinya kuasa Tuhan itu tetap bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan tidak memandang rupa sekali lagi, tapi Tuhan memandang hati. Sebab itu rendahkan hatimu, tundukkan hatimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita semakin hari semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat ya, sampai Tuhan datang. Ya, karena sebentar lagi kita tidak tahu kapan. Tapi satu hal, keadaan dunia sudah menyatakan seperti itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa, bersyukur atas kesempatan ini. Bapa yang baik, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami bisa merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus meteraikan dalam hati kami, supaya setiap kami yang sudah mendengarkannya, bahkan mempelajarinya, bahkan membacanya, boleh semakin hari semakin mengenali diri kami sebagai orang-orang yang Engkau kasihi, yang Engkau urapi, yang Engkau lengkapi. Tapi itu bahwa kami Tuhan untuk terus merendahkan hati kami di hadapan-Mu, merasa bahwa kami bukan siapa-siapa kalau bukan Engkau Tuhan. Terima kasih, dan semakin kami memuliakan Engkau, semakin kami meninggikan Engkau, semakin kami mengandalkan Engkau, semakin kami berharap kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan apapun saat ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu, kekuatan-Mu, kuasa-Mu memperlengkapi kami, melindungi kami, dan berkati setiap anak-anak Tuhan. Setiap kami yang Tuhan Yesus mendengarkan pagi firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu sangat terbatas, tetapi hamba percaya Roh Kudus akan terus berbicara kepada hati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akhiri kebaktian kita. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, boleh scan barcode yang ada di dalam layar atau rekening yang ada di bawah layar ini. Baik, kita akan siapkan hati kita memuji Tuhan Allah yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Bersama-sama gereja Tuhan katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu.
sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi, oh agar indah bagimu, agar indah bagi, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Nah saat ini Tuhan Yesus, haleluya, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan mampu menghadapi hidup ini, hari ini dan seterusnya tanpa Engkau. Sebab itu saat ini Tuhan kami mohon berkat daripada-Mu Bapa. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa sekali lagi pagi hari ini Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang, oh Tuhan, dalam keadaan apapun Engkau tolong mereka. Berikan pengharapan, berikan kekuatan, berikan kemenangan, berikan sukacita, berikan damai sejahtera, berikan perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab itu saudara, pulanglah dengan membawa berkat kesayangan daripada Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Pertolongan Allah Roh Kudus akan terus memperlengkapi seluruh kehidupan kita dari hari ke hari, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah seluruh berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua.